Oke, teman-teman Symphony Trader, bertemu lagi. Semoga kabarnya baik-baik selalu ya. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin mereview salah satu plan kita di GBP NZD di time frame 1H ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita mengambil area ini, yaitu drop base drop yang ini. Di dalamnya ada EMA 200 dan trennya cukup jelas ya. Dan kita mengambil plan sell di sini di angka 2.23594 ya, dengan stop loss di 2.24270. Nah, menurut saya plan ini sangat bagus ya, dan sebenarnya bekerja hit TP1 dan 2. Nah, cuman yang menjadi masalah tidak sampai TP3. Nah, ini menjadi masalah bagi yang ambil TP3 only ya. Tapi bagi yang TP1, TP2 ya sudah selesai transaksi ini dan profit gitu ya, meskipun kemudian stop loss. Nah, bagi yang ambil TP1, TP2 ini nggak terlalu jadi masalah, tapi yang mengambil TP3 mungkin ini jadi sebuah persoalan ya, apalagi TP3 only. Nah, jadi ada beberapa teman yang mengikuti program Propform, nah itu bertanya, kok sayang sekali gitu ya, ini tidak diambil gitu, tidak sampai gitu, dan tidak ambil TP1 dan 2. Nah, teman-teman, eh, dari awal saya sudah sampaikan bahwa kita hanya akan TP3 only. Nah, memang sepertinya ada evaluasi besar-besaran ya. Apakah saya nanti akan mengambil TP1 untuk safety target, baru kemudian ambil TP3 juga untuk final target. Nah, hanya risk-nya akan lebih kecil gitu. Nah, untuk balance yang kecil kayaknya agak susah ya. Balance 5.000, 6.000 kayaknya agak sulit gitu. Tapi saya akan coba lah ya. Nah, tapi kalau balance-nya di atas 10.000 kayaknya masih bisa diatur gitu. Contoh, maksimal satu plan itu kita resikokan 0,5%, artinya setengah persen gitu ya. Artinya di sini kita hanya meresikokan TP1 kita. Nah, di TP3, sorry, di TP1 ini kita meresikokan 0,25% gitu. Bisa aja. Kemudian di TP3 juga 0,25%. Jadi secara keseluruhan tetap 0,5%. Bisa juga gitu ya. Ini untuk Proform ya. Karena maksimal drawdown itu 10%, ada yang 9%, ada yang 8% gitu. Jadi mungkin bisa seperti ini. Nah, tapi untuk next ya, saya akan coba pertimbangkan ya teman-teman. Jadi jangan khawatir dulu ya. Nah, memang teman-teman, disinilah resiko untuk mengambil TP3. Meskipun secara akumulatif nanti pada endingnya profitnya akan jauh lebih besar gitu. Tapi kita harus siap dengan stop loss beruntun. Artinya win rate-nya rendah tapi RR-nya besar gitu. Win rate-nya memang rendah, kisaran 28 sampai 35% contohnya. Win rate-nya ya untuk TP3 only. Nah, tetapi secara otomatis stop loss-nya ada 70%-nya gitu. Berarti 70% itu stop loss. Jadi angka stop loss akan jauh lebih banyak. Kita akan lebih banyak bertemu dengan stop loss-nya daripada take profit-nya. Nah, walaupun dalam jangkauan pips kita bisa profit jauh lebih maksimal gitu daripada yang TP1, TP2 only gitu ya. Nah, teman-teman, ini seperti ini bagaimana? Ya sudah, teman-teman. Ini kita SL di sini. Ini saya kemarin udah SL di sini. Di sini sudah SL walaupun tipis sekali gitu ya. Dan sempat reject turun lagi di area entry kita, tapi dia akhirnya stop loss. Nah, teman-teman, ini sebenarnya plannya mirip-mirip dengan GBP Audi. Mirip-mirip dengan plan di GBP Audi. Dan sekarang masih running profit. Ops, jadi tapi belum hit TP ya. Belum TP1 bahkan. Nah, ini mirip-mirip. Hanya kita tidak, kemarin waktu GBP NZD terfail, GBP Audi ada di sini posisinya dan belum terfail ya.
Nah, tahu-tahu naik dan mirip sekali pergerakannya sebenarnya korelasi positif ya dengan GBP NZD. Nah, tapi teman-teman ya kita enjoy saja karena semua sudah terukur. Bagi Anda yang memahami teknik trading kita menggunakan Anvil order supply demand TP3 only ya kena stop loss seperti ini hal yang biasa gitu. Ya memang trading itu seperti itu. Jangan selalu kita mengira bahwa kita akan selalu berakhir dengan profit, profit, dan profit. Nah, inti daripada akhir dari semua plan kita ini adalah apakah secara akumulatif kita masih positif. Apakah di akhir bulan secara akumulatif keseluruhan gitu. Contohnya ada 20 transaksi. Apakah pada akhirnya kita masih ada laba atau kita masih profit, menutup bulan dengan profit. Gitu ya. Tapi ada kalanya juga teman-teman bulannya loss gitu. Ada kalanya seperti itu. Nah, jadi memang trading itu adalah industri yang real. Jadi jangan dianggap gambling ya. Kita akan selalu untung-untung gitu. Tapi teman-teman, bagi Anda yang mengambil area ini dengan meletakkan stop loss agak dikit. Ini kan saya fix 30% dari lebar area ya. Nah, tapi bagi Anda yang hanya menambahkan buffernya adalah sekitar 5-7 pip, ya sebenarnya Anda sudah TP ya. Bisa saja di sini SL-nya gitu. Nah, SL di sini. Ya, sudah TP di sini. Sudah take profit TP3. Bisa saja ya. Gitu. Nah, jadi gimana Mas? Apakah kita ganti saja fix-nya jadi 5 pip sampai 7 pip aja atau 10 pip gitu dari distalnya? Ya jangan, teman-teman. Jangan. Kenapa? Karena kita perlu melihat data kita secara keseluruhan. Jadi jangan sedikit-sedikit kita rubah metode, kita rubah ukuran, kita rubah cara. Karena ketika kita merubah cara sedikit saja, maka datanya akan berubah. Gitu. Jadi kita harus tetap baku seperti apa dan bagaimana sebelumnya pada saat backtest, pada saat forward test, dan di real market harus seperti itu. Jadi jangan pernah merubah ya teman-teman. So ya sudah, ini GBP NZD kita stop loss di sini dan kita hanya ambil TP1, kita hanya dapat TP2. Saya ada account yang TP1 dan TP2. TP1 only, TP2 only, ada TP3 only dan ada tiga-tiganya. Nah, tapi khusus untuk perform hanya ambil TP3 only untuk perform ya. Kok bisa gitu ya? Karena gini teman-teman. Tapi untuk perform oke deh, saya bahas di video yang lain lah ya. Kita jangan lari ke perform. Ya. Oke teman-teman, kita belajar dari plan yang satu ini, yaitu apa? Bahwa kita harus tetap konsisten pada rule kita. Gitu. Jangan dirubah ya teman-teman. Kita harus tetap fokus pada konsisten pada rule kita. Gitu. Jadi jangan pernah merubah karena ini, aduh, satu kasus seperti ini. Bagaimana dengan kasus yang lainnya ketika kita taking profit? Kan ada gitu teman-teman. Ya, apakah dengan satu kali kasus ini kita ganti metode? Jangan. Gitu ya. Jadi apa yang sering saya ingat dari guru saya dulu, dia berkata bahwa satu kali SL bukan berarti Anda jelek trading gitu. Dan satu kali TP bukan berarti Anda hebat trading gitu. Ayo, siapa yang senang sekali kalau sudah take profit contohnya, langsung posting-posting. Atau satu kali SL langsung menyerah gitu. Ada juga. Ya, jangan begitu ya. Jadi satu kali SL bukan berarti Anda jelek trading, satu kali TP bukan berarti Anda hebat trading. Jadi pada akhirnya, pada endingnya adalah secara akumulatif gitu ya. Nah, itu yang akan membuat Anda menjadi trader yang konsisten dan jangka panjang. Oke, kita bertemu lagi di video yang berikutnya. See you.